A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dahu wa ba'du. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-7 pada hari ke-7 bulan Ramadan masih kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kebaikan. Masih dikumpulkan di dalam ketaatan, masih diizinkan berpuasa, masih diizinkan untuk sholat. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Banyak orang-orang yang kemarin masih mendapatkan nikmat yang serupa dengan kita, akan tetapi hari ini barangkali diuji dengan berbagai kondisi sehingga mereka tidak bisa melaksanakan apa yang kita kerjakan. Maka jangan pernah bosan, karena kata al-Imam Ibnu Al-Iskandari, "Ma min nafasin tubdihi illa walau qadar fi yumdihi." Tidaklah ada satu nafas yang kau hembuskan dalam satu detik. Berapa nafas kita hembuskan? Atau dalam 1 menit berapa nafas kita hembuskan? Izin berkata sekitar 60, berarti kita bernafas setiap detik ya. Jadi setiap menit itu kita berarti sudah mendapatkan 60 takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hembusan nafas kita itu ada takdir Allah di dalamnya. Coba bayangkan dari pagi kita sudah bernapas berapa kali. Coba saya kemarin beberapa lama dan merasakan betul ketika susah bernapas, ketika ada sakit batuk dan segala macam, itu luar biasa. Tapi ternyata Allah masih sayang sama kita, diberikan kita kesempatan yang tidak diberikan kepada sebagian dari kita. Ada juga yang masih hidup bersama kita, tapi mungkin tidak diringankan langkahnya untuk melakukan ketaatan. Ada yang bahkan ya tidak menyindir siapa-siapa, tapi memang ini adalah kenyataan. Tinggal di masjid, mengurusin masjid, kadang-kadang tidak diizinkan untuk melakukan itu semua. Maka beruntunglah orang-orang yang diringankan kakinya, diringankan tangannya, diringankan hatinya terutama untuk melakukan ketaatan oleh Allah SWT. Karena kalau Allah tidak lakukan itu untuk kita, itu nggak bakal baik. Bukan karena tubuh yang kuat kita bisa sholat. Sholat itu bukan angkat berat kan? Tapi bagi orang yang tidak diizinkan oleh Allah itu terasa sangat berat. Innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kata Allah. Wa innaha, sesungguhnya dia, la itu sesungguhnya juga artinya. Berarti sungguhnya kuadrat di sini. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan bahwa dia adalah benar-benar berat. Illa 'alal khashiyin. Kecuali hanya bagi orang-orang yang khusyuk saja, orang-orang yang yakin bertemu Allah dan orang-orang yang yakin bahwa dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita nggak boleh jumawa, nggak boleh sombong. Mudah-mudahan kita berharap apa sudah kita lakukan ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan seperti biasa sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca ayat suci Al-Quran, terutama Ummul Quran, Allah bukakan hati kita, Allah tanamkan kepada kita ma'rifatnya, sehingga apapun yang terjadi kita tetap bersama Allah Subhanahu wa taala, cinta tetap kepada Allah, tetap ridho juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita baca menjadi kebaikan juga bagi Al-Imam Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi yang saat ini akan kita baca kitabnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Insyaallah kita akan baca hadis yang ke-9 ya, Bapak Ibu ya. Qala al-Imam hadis ke-9 betul? 9 ya. Kita mulai dari 9 ya. Qala Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid daril amin. Al-hadits at-tasi' hadis yang ke-9 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahu al-Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, ini namanya banyak disebutkan di dalam beberapa riwayat, namanya ini, namanya itu, tapi yang paling dekat atau yang paling dirajihkan oleh para ulama namanya adalah Abdurrahman. Sedangkan Abu Hurairah itu adalah kunyahnya. Kalau kunyah itu di sini dalam bahasa kita artinya panggilan. Namanya siapa? Namanya Muhammad bin Abdullah bin Fulan. Panggilannya siapa? Panggilannya Muhammad. Misalkan begitu. Nah, kalau kita kan biasanya dari nama kita jadikan panggilan. Kalau orang Arab beda Bapak. Kalau mereka nama, panggilan. Kadang-kadang seseorang dipanggil karena anaknya. Karena dia saking cintanya sama anaknya, dia katakan dirinya adalah Abu Muhammad, Abu Abdullah. Karena dia bangga dengan kakeknya, maka dikatakan nama dia adalah Ibnu Fulan, Ibnu Muhammad, Ibnu Ahmad. Misalkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim. Al-Qayyim itu kembali kepada gelar daripada kakeknya atau bapaknya. Bapaknya itu adalah salah seorang pejabat yang tugasnya itu adalah sebagai qayyim. Jadi ada jabatan ketika itu namanya qayyim. Al-Jauziyah nama tempatnya. Jadi dibangsakan kepada bapaknya. Tapi di bapaknya ini tidak nama bapaknya juga, tapi yang berkaitan dengan sesuatu yang dibanggakan oleh bapaknya, yaitu jabatan bapaknya. Jadilah namanya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kalau Nabi Muhammad sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kunyahnya siapa atau panggilannya siapa? Abul Qasim. Nah, itu namanya kunyah. Dan orang Arab sangat suka itu. Dan itu juga punya efek yang bagus di dalam kehidupan kita. Kalau seandainya Bapak punya misalkan kakek, misalkan seorang yang terpandang, seorang tokoh besar, seorang yang berpengaruh, maka digelari dia dengan nama kakeknya misalkan. Ini secara otomatis akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada pribadi anak. Oh, kakeknya seorang ulama besar, masa anaknya jadi bajingan? Tidak mungkin. Oh, kakeknya seorang tokoh besar, tapi anaknya kok jahat? Tidak mungkin. Menjaga anaknya. Begitu juga bapaknya. Misalkan seorang bapak digelari dengan nama anaknya, karena saking cintanya pada anaknya, ini akan mengikat hubungan yang besar lagi antara mereka bersama. Antara anak dengan bapak, kemudian antara saudara dengan saudara. Gitu. Ini salah satu kelebihan mereka. Nah, kalau kita, karena budaya kita memang panggilan itu dari nama kita sendiri, ya sudah. Kita nikmati saja sebagai bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi kunyahnya atau panggilannya adalah Abu Hurairah. Sudah pernah dibahas ya sebelumnya? Belum. Kenapa dia digelari dengan Abu Hurairah atau dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau termasuk seorang yang mencinta hewan. Dalam hal ini adalah seekor kucing. Jadi kemana-mana bawa kucing gitu. Jadi kalau ada Bapak lihat ada orang yang bawa kucing kemana-mana walaupun dia pakai jilbab aja, itu mungkin inspirasi dari Abu Hurairah. Jadi setiap bertemu Rasulullah itu kucing gak lepas dari dia. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan padanya, anta Abu Hurairah, kamu ini Abu Hurairah, bapak kucing.
Tapi dia karena Rasulullah yang memberikan gelar, yang memberikan panggilan, sampai-sampai namanya orang nggak kenal. Kan tadi sudah saya sebut, namanya itu diperselisihkan. Yang paling kuat di antara pendapat yang ada namanya adalah Abdurrahman. Tapi yang namanya Abu Hurairah nggak ada yang nggak kenal. Kenapa? Berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu siapa Abu Jahal? Abu Jahal tahu? Namanya siapa? Nggak tahu. Nama yang dikasih bapaknya, artinya nama yang dikasih oleh bapaknya si Abu Jahal ini adalah Amru. Bapaknya namanya Hisham. Sebelum Islam datang, dia digelari dengan Abul Hakam. Kenapa dia digelari dengan Abul Hakam? Karena saking cerdasnya nih orang, saking pintarnya dia. Setiap kali dia berargumen, itu selalu mematahkan hujah-hujah yang lain. Maka digelarilah dia oleh orang Quraisy ketika itu sebagai Abul Hakam. Hakam itu dari kata-kata hikmah, yang artinya bijak, pandai, cerdas, smart kata orang sekarang. Tapi karena perlawanan dia kepada Rasulullah, karena pemusuhan dia kepada Allah, karena tindakan jahil dia kepada orang-orang yang beriman, dia disebut oleh Rasulullah sebagai Abu Jahal. Abu Jahal artinya apa? Bapak kebodohan. Bukan bapak bodoh aja, kebodohan itu dia bapaknya. Jadi di mana orang punya bekal bodoh atau siapa saja yang punya sifat bodoh, maka bapak dan kebodohan itu adalah Abu Jahal. Sampai sekarang orang hanya kenal dengan nama Abu Jahal. Itu juga berkat Rasulullah. Jadi kalau sudah kena lisan Rasulullah, baiknya ditinggikan. Kalau kena sumpahnya Rasulullah, maka akan kekal selama-lamanya di dalam kehinaan. Nah, sedangkan dia ini mendapatkan gelar juga dari Rasulullah, tapi Abu Hurairah itu bapak kucing, dan itu gak masalah. Tapi kalau kita masalah Pak ya, dasar bapak kucing, karena kita pakai intonasi itu masalahnya. Dasar bapak anjing, kan gitu. Kalau pakai intonasi kan ini kan bunyinya gak enak sama orang. Tapi kalau biasa aja, orang biasa aja gitu. Jadi ya ini tergantung kitanya. Sama kayak misalnya panggilan kafir atau panggilan domba misalkan. Tapi itu nggak boleh jadikan panggilan karena itu adalah sifat. Nah, kadang-kadang ini yang dipermasalahkan kemarin ya. Nggak boleh manggil kafir, nggak boleh manggil pokoknya kafir, kata-kata seperti itu. Sebenarnya itu benar. Walaupun ada yang melakukan pembelaan, kan memang dia kafir, gak usah kita bela-belaan. Karena memang memanggil dengan sifat itu adalah sesuatu yang tidak enak. Misalkan bapak keluar, kemudian ada orang mengatakan, "Hei Muslim," kira-kira bapak tersinggung nggak? Hai orang Muslim misalkan, tersinggung kita Pak. Bapak misalkan pergi ke mana gitu, saya ketika ke Mesir, ketika saya berjalan dengan teman saya, senior saya, kemudian ada orang Mesir, orang Mesir asli yang menyapa, "Wahai Indonesia," katanya. Dia bilang Indonesia, kita dari Indonesia, nggak salah dia. Tapi karena dia sebut nama kita atau sifat kita yang dia sebut kebangsaannya, teman saya ini tersinggung. Kenapa kamu bilang Indonesia katanya? Kenapa kamu nggak bilang akhi, kan kita sama-sama Muslim katanya? Ternyata orang kalau semakin dalam bahasanya, semakin sensitif perasaannya. Begitu juga sebutan-sebutan seperti ini yang namanya sifat itu jangan dijaga sempurna. Misalkan bapak, mohon maaf, bapak agak sedikit obes misalkan. Biasanya panggilnya apa? Nah, sifatnya berarti apa? Gendut ya? Kayak gendut gitu. Tersinggung dia Pak. Atau dia kurus, kurus, ceking gitu. Tersinggung dia. Kenapa? Karena kita memanggilnya dengan sifat. Maka kita harus memanggil dengan nama yang disukai. Nah, sedangkan ini bagi Abu Hurairah adalah sebuah nama yang disukai karena pemberian daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah hadisnya lebih kurang 5.745 hadis kalau saya tidak salah. 5.745 hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari baginda Rasulullah SAW, dan semuanya adalah hadis, nggak ada yang bohong.
karena beliau langsung dari Rasulullah SAW. Kalau kita, insya Allah mudah-mudahan yang 40 hadis ini bisa kita tuntaskan, insya Allah. Jadi beliau adalah sahabat yang paling banyak, bukan yang terbanyak, yang paling banyak. Makanya kalau misalnya kita baca hadis biasanya an Abi Hurairah, dikit-dikit an Abi Hurairah, baik di dalam Sahih Bukhari ataupun di dalam Sahih Muslim ataupun kitab-kitab yang lainnya. Beliau masuk Islam pada tahun ke-6 Hijriah. Pada tahun ke-6 Hijriah, Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Awal tahun 11 Hijriah. Artinya beliau bersama Rasulullah hanya sekitar 4 tahun saja. Tapi hadisnya sampai 5.000. Kita sebagai umat Rasulullah sudah berapa tahun? Tergantung usia kita. Hadis kita baru 10.000 insya Allah ya. Jadi itulah beliau. Kenapa bisa begitu? Karena keberkahan hidup bersama Rasulullah SAW dan juga karena karunia dari Allah SWT tentunya. Jadi beliau hanya dalam tempo 4 tahun hadisnya begitu banyak. Kenapa? Karena beliau sehari-hari memang mendampingi Rasulullah SAW. Karena beliau di Madinah itu tidak punya keluarga. Beliau datang dari negeri Yaman, dari negeri Ad-Daus namanya, dari negeri Yaman, datang ke Madinah bersama ibunya. Di situ gak ada keluarganya. Dia gak punya tanah, gak punya harta, sehingga tinggallah dia di dalam masjid. Jadi Masjid Nabawi itu dulu ada satu sudut di sana, namanya Suffah. Suffah itu adalah tempat tinggalnya orang-orang yang tidak punya rumah. Orang berhijrah kepada Rasulullah. Di sana kan belum ada hotel. Kalau sekarang kan banyak hotel di Madinah. Kalau dulu gak ada hotel, jadi orang yang datang ke sana tinggal di mana? Tinggallah di Masjid Rasulullah SAW. Dan salah satu sudut masjid itu disediakan khusus oleh baginda Rasulullah untuk para sahabat yang demikian. Makanya ketika ada yang protes, mereka mengatakan, kata Abu Hurairah, mereka katakan Abu Hurairah terlalu banyak membicarakan hadis dari Rasulullah. Dikatakan Rasulullah mengatakan ini dan itu, banyak sekali yang menyampaikan dari Rasulullah. Sedangkan sahabat-sahabat yang besar, Abu Bakar, Umar, hadisnya sedikit sekali dari Rasulullah. Apa kata Abu Hurairah? Mengatakan untuk membantah orang yang mengatakan seperti ini. Kata beliau, orang-orang muhajirin adalah para pedagang. Mereka untuk menghidupi diri mereka berdagang ke pasar, mereka pergi pagi, pulang sore. Sedangkan orang-orang Ansar, mereka punya kebun, punya tanah, mereka punya unta, punya kambing dan segala macamnya. Sedangkan saya tak punya apa-apa. Sehingga saya, keseharian saya selama masih hidup Rasulullah itu adalah bersama Rasulullah. Itu mendampingi Rasulullah, melayani Rasulullah. Jadi kisahnya banyak ini, tapi kita takut nggak keburu nanti. Tapi menarik Bapak Ibu, Abu Hurairah ini adalah seorang yang sangat menarik kepribadiannya. Jadi satu ketika, dikit aja, sedikit ringkas saja. Jadi satu ketika Abu Hurairah ini dalam kondisi lapar. Lewatlah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar lewat, dia berharap Umar ini paham dengan kondisi dia. Dia pegang perutnya, wahai Umar, tahu nggak kamu dalam Al-Quran ayat yang bercerita tentang ini dan ini, kata dia. Dia bertanya tentang ayat, tapi dia memberikan isyarat ini perut kosong loh. Gitu. Ada isyaratnya sini, tapi Umar nggak paham. Oh, ayat itu adalah begini, kata Umar. Habis itu Umar lewat. Kecewalah kawan. Lewat lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia tanya lagi, sambil memberikan isyarat kepada perutnya yang kosong. Dia bertanya tentang ayat dalam Al-Quran, tapi Abu Bakar juga sama, nggak paham juga. Akhirnya Abu Bakar menjelaskan ayatnya, kemudian dia pun berlalu. Abu Hurairah bingung lagi. Maka kemudian Rasulullah melihat Abu Hurairah, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah sini, dibawa pulang ke rumah. Rasulullah tahu dia nih lapar nih. Jadi bedanya Rasulullah dan kita itu, Rasulullah tuh tahu dia ini lapar nih orang. Ini orang bohong, ini orang jujur. Walaupun kadang-kadang memang tidak ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dibawalah oleh Rasulullah SAW Abu Hurairah ke rumahnya. Sampai di rumah ternyata ada satu cerek susu yang dihadiahkan oleh sahabat dari kalangan Ansar. Diantarkan ke rumah beliau oleh Ansar ini.
Maka ketika sampai di rumah, Rasulullah melihat ada susu. Oh, alhamdulillah. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah, panggillah seluruh ashab suffah di sini. Panggil teman-temanmu yang ada di masjid di situ. Kira-kira kalau kita yang lagi lapar, habis itu kita disuruh manggil orang yang belum tentu orang itu sedang lapar. Tapi dalam hati dia karena harus taat kepada Rasulullah, dia betul-betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya dia pun memanggil para sahabat ashab suffah. Dipanggillah mereka, berjejerlah mereka duduk di rumah Rasulullah SAW. Dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada Abu Hurairah dikasih sepada sebulan. Kira-kira gimana? Kita yang haus, kita yang lapar, kita disuruh untuk melayani orang lain. Rasulullah tahu dia lapar, bukan nggak tahu Rasulullah. Karena memang orang yang tinggi derajatnya ujiannya harus tinggi juga. Maka disuruhlah oleh Rasulullah Abu Hurairah untuk menyediakan atau untuk menghidangkannya untuk para sahabat, untuk menggilirkannya di tengah para sahabat yang hadir ketika itu dari ashab suffah. Maka kira-kira kalau boleh kita gambarkan, Abu Hurairah melihat sahabat ini minum, kira-kira habis nggak ya? Kemudian dipindahkan lagi ke situ, habis nggak ya? Sampai perlulah semuanya, maksudnya sampai habislah semua mereka itu minum, dan sampai akhirnya tidak ada lagi tersisa daripada para sahabat ashab suffah itu, barulah Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, sekarang minumlah. Maka minumlah Abu Hurairah. Dari yang mungkin awalnya lapar, emosinya bergejolak, hatinya juga berkata-kata macam-macam, ketika itu dia minum atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian dia minum sekenyang-kenyangnya. Kemudian diserahkan kepada baginda Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Abu Hurairah minum lagi. Minum lagi dia. Sampai dia kenyang. Sampai diserahkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, minum lagi, kata Rasulullah. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada gejalanya di dalam ya Rasulullah. Tidak perlu Rasulullah. Itu kadang-kadang ujian orang yang hebat itu juga hebat, kan? Tapi kata Abu Hurairah ketika itu, kalau seandainya tidak ada kewajiban taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya ketika itu mungkin aku akan protes, kata dia. Tapi itu adalah para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah protes kepada baginda Rasulullah, sebagaimana mereka juga tidak pernah protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya wajar kalau seandainya kita nggak dimasukkan ke dalam golongan mereka. Kalau kita masuk ke sana mungkin tiap hari protes, gimana dakwahmu akan berhasil? Kalau protes terus, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang Rasul munafikin. Ini sekilas tentang Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang lumayan akhir wafatnya, lebih kurang hampir berdekatan dengan wafatnya Siti Aisyah, Ummul Mukminin, istri baginda Rasulullah SAW, di mana beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. Berarti sekitar 30 sekian tahun atau hampir 40 tahun sepeninggalnya baginda Rasulullah SAW. Dengan kesempatan usia pasca Rasulullah itulah makanya dia banyak meriwayatkan hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa kata dia? Qala sami'tu Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqul, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang kalian melakukannya, maka tinggalkan. Enggak banyak yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Larang itu enggak banyak. Cuman karena kadang-kadang kita ingin melakukannya, jadi terasa banyak. Karena sesungguhnya antara kita dengan orang yang tidak beriman, kehidupan kita kan juga normal. Mereka jualan, kita jualan. Mereka dagang, mereka mereka berprofesi, kita juga berprofesi. Kita makan, mereka makan. Mereka nikah, kita juga nikah. Enggak banyak sebenarnya. Makanya Rasulullah katakan, apa yang aku larang kalian, maka tinggalkan. Apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW? Yang pertama, meninggalkan apa-apa yang sudah diharamkan oleh Allah SWT. Kita dilarang untuk makan yang haram. Kalau secara bendawi, atau secara benda, atau secara aini,
yang diharamkan oleh Allah hanya beberapa hal saja. Pertama adalah khamar dari minuman, kemudian adalah daging babi. Ini yang mungkin godaan kita cuma di sini aja pada dasarnya. Innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir. Dan selebihnya adalah tergantung bagaimana cara penyembelihan. Misalkan sapi halal pada dasarnya tergantung bagaimana cara matinya, apakah disembelih, apakah dipukul, tapi itu aslinya adalah halal bagi kita. Jadi yang dilarang itu sebenarnya sedikit, akan tetapi karena nafsu kita ingin, jadi terasa berat. Tapi kalau hati kita, nafsu kita sudah terkendali, maka larangan-larangan itu adalah sesuatu yang tidak berat bagi kita untuk melakukannya atau untuk meninggalkannya. Maka kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apapun yang aku perintahkan kalian untuk meninggalkannya, maka tinggalkan. Kita disuruh untuk dilarang untuk durhaka kepada orang tua. Semua orang juga mengatakan durhaka kepada orang tua juga adalah sesuatu yang tercela. Kita dilarang untuk menyakiti orang lain. Kita nggak mau disakiti, begitu juga orang lain. Itu siapapun akan katakan sama. Dan terus yang larangan yang betul-betul pokok dari Allah, ya sebagai ujian yang berat bagi kita yang tidak diberikan kepada yang lain, hanya sedikit saja. Paling pada bulan Ramadan, nggak boleh makan pada siang hari, nggak boleh minum, atau menahan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Nah, selebihnya malamnya kita bebas ngapa-ngapain. Nah, jadi sedikit sebenarnya, maka di sini tidak dikatakan dengan mastata'tum. Jadi tidak dikaitkan dengan sesuai kesanggupan kalian. Ada nggak Pak orang yang meninggalkan larangan sesuai kesanggupan? Kalau meninggalkan itu ya, dia tidak mengerjakan itu sudah meninggalkan. Berbeda kalau seandainya perintah untuk melakukan sesuatu itu adalah sesuai kesanggupan. Tapi kalau untuk meninggalkan sesuatu, tinggalkanlah khamar sesuai dengan kesanggupan kalian. Kita nggak mendekati khamar itu sudah meninggalkan namanya. Tinggalkanlah zina sesuai kesanggupan kalian. Seandainya begitu, kita nggak mendatangi tempat zina itu sudah meninggalkan zina. Begitu juga maksiat-maksiat yang lainnya. Maka di sini ketika Allah memerintahkan atau ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk meninggalkan larangan-larangan Allah, tidak dikaitkan dengan kesanggupan kita. Adapun misalkan ada orang yang belum sanggup untuk meninggalkan khamar, belum sanggup untuk tidak pakai hijab misalkan yang perempuan, belum sanggup untuk meninggalkan riba secara total, belum sanggup untuk meninggalkan berbagai macam kebiasaan buruk yang selama ini dikerjakan, maka secara perlahan, sebagaimana Allah SWT menetapkan keharaman khamar juga secara perlahan. Sebagaimana keharaman atau penyebutan masalah zina ini juga secara perlahan. Ketika di Mekah belum disinggung itu masalah zina, belum juga disinggung masalah keharaman khamar. Bahkan sampai Rasulullah hijrah masih ada di antara sahabat yang masih mabuk. Karena awalnya belum lagi disebut tentang keharamannya. Tapi ketika sudah diharamkan, maka udah nggak ada beban bagi kita untuk meninggalkan. Jadi ini yang pertama. Apapun yang diperintahkan bagi kita untuk meninggalkannya, maka tinggalkan. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nah, sedangkan apa yang Allah perintahkan kita untuk mengerjakannya, maka lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Salat sesuai kesanggupan, puasa sesuai kesanggupan. Enggak sanggup puasa, maka diganti dengan fidyah. Berhalangan puasa, enggak sanggup pada hari ini, tapi masih sehat, ganti pada hari yang lain. Nggak bisa sholat duduk berdiri sambil berbaring misalnya, dan seterusnya. Jadi kalau melakukan ketaatan sesuai kesanggupan kita. Tapi kalau meninggalkan keburukan, ya cukup tinggalkan aja. Seandainya di sebuah kampung kita di sana tidak bisa untuk menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Di tempat lain ada tempat yang di dalamnya kita bisa mengerjakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, tinggalkan saja kampung ini pergi ke kampung yang lain. Mungkin Bapak Ibu masih ingat tentang hadis ada seorang yang, ini hadisnya hadis Sahih Bukhari.
Seorang yang sudah pembunuh. Jadi profesi itu adalah pembunuh. Jadi kalau nggak bunuh orang dalam setahun itu, kayaknya dia gelisah hidupnya. Sampai dia membunuh 99 orang. Datanglah dia kepada seorang ahli fikih atau seorang ahli fikih tapi tidak hikmah, tapi tidak bijak. Apakah masih ada tobat untuk saya? Saya sudah membunuh 99 orang. 99 orang mendengar kata 9 aja itu sudah sangat menyentak bagi dia. Apalagi 99 orang, sedikit lagi 100. Akhirnya kata alim yang fakih yang tidak hikmah ini, atau alim yang tidak fakih kalau boleh kita katakan begitu, dia katakan, nggak ada lagi untuk tobat, sudah terlalu banyak, 1 aja cukup untuk masukkan orang ke neraka. Kamu sudah 99 orang. Kata dia, nggak ada lagi tobat untuk. Tapi orang ini masih penasaran. Dia datang lagi ke tempat yang lain, dia cari lagi seorang alim yang bisa menjelaskan kepada dia tentang masalah hukum ini. Akhirnya bertemulah dia dengan seorang yang alim, yang juga faqih dan juga hakim, paham akan kondisi segala sesuatu dan bisa mengambil keputusan secara bijak. Maka si alim yang terakhir ini mengatakan, kamu pergilah dari kampungmu itu. Karena kalau sudah 99 orang ditambah lagi dengan alim tadi yang sudah dibunuh juga, akhirnya alim yang pertama tadi dibunuh oleh dia, lengkaplah 100 orang. Jadi karena dia paham, orang ini kalau dibiarkan di kampungnya itu membunuh adalah sesuatu yang biasa. Gampang aja bunuh orang dan gak ada hukuman. Buktinya apa? Buktinya dia masih berjalan. Buktinya dia masih selamat aja. Kalau seandainya hukum berjalan di tempat itu, maka niscaya pasti dia sudah tidak akan hidup lagi. Maka seorang alim yang faqih dan hakim ini mengatakan, kampungmu ini adalah kampungnya ahli maksiat, kampungnya orang-orang jahat. Kalau kamu masih tetap di sana, maka kamu akan tetap seperti ini. Sekarang di kampung sana ada, atau di daerah sana ada sebuah kampung yang di dalamnya orang menyembah Allah, di dalamnya ada orang-orang taat. Kamu tinggalkan kampungmu ini, pergilah kamu ke sana. Nah, itu kan salah satu cara meninggalkan maksiat. Supaya nggak bunuh, ya tinggalkan kampung itu sudah. Nah, kan kisahnya panjang ya, hadisnya tersendiri nanti. Nah, sedangkan untuk melakukan ketaatan, karena ini adalah perintah dari Allah SWT, Allah nggak memuluk-muluk dari kita. Nah, ini konsepnya ada di akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Langsung ke ayatnya aja, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali hanya sesuai kesanggupan orang tersebut. Sesuai dengan kelapangan orang tersebut, bukan hanya kesanggupan aja. Di dalam ayat ini Allah katakan wus'aha. Wus'un itu artinya kelapangan. Dari kata-kata wasi'a yasam. Sanatan artinya kelapangan. Artinya Allah hanya menyuruh kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kenyamanan kita, kelapangan kita. Makanya orang yang musafir sebenarnya bisa aja tetap disuruh untuk berpuasa sampai dia sakit kan bisa aja sebenarnya. Tapi Allah dengan tegas mengatakan, wa in kuntum mardha aw 'ala safarin. Kalau seandainya kalian sakit atau dalam perjalanan, walaupun yang dalam perjalanan ini dalam kondisi sehat, tetap dia diizinkan untuk tidak berpuasa pada hari itu. Nah, jadi konsepnya di situ. Allah tidaklah membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kalau seandainya salah, itu ada caranya nanti. Makanya di dalam doanya, ketika la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat, rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Rabb, janganlah kamu siksa kami, janganlah Engkau siksa kami kalau seandainya kami lupa ataupun kami salah. Allah katakan apa? Qala, apa kata Allah SWT? Apa kata Allah? Sami'tu atau aku kabulkan, kata Allah SWT. Ajab, kata Allah. Seandainya kamu minta supaya tidak disiksa karena kalau seandainya kau lupa atau salah, maka Allah katakan sesuai dengan kamu mau, aku tidak akan menyiksa engkau kalau seandainya kamu melakukan sesuatu karena salah ataupun karena lupa. Kemudian apa kata kita lagi dalam doa kita? Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina.
Ya Rabb, janganlah Kau berikan kami beban yang berat sebagaimana beban yang berat Kau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Allah pun juga mengatakan, qala qad fa'altu. Aku kerjakan apa yang kalian inginkan. Aku iyakan apa yang kalian mau. Kemudian kita katakan lagi, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Kita berdoa lagi kepada Allah, ya Rabb kami, janganlah bebani kami dengan beban yang tidak sanggup kami untuk memikulnya. Kemudian Allah juga mengatakan, qala qad fa'altu. Aku lakukan apa yang kalian inginkan. Artinya Allah tidak akan menyiksa kita lebih daripada kesanggupan atau kelapangan yang diberikan kepada kita. Maka di sini Allah SWT melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, apapun yang aku suruh maka lakukanlah sesuai dengan kesanggupan kalian. Kalau nggak sanggup, tidak apa-apa. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum. Karena sesungguhnya orang-orang yang sebelum kalian itu hancur adalah kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Karena mereka banyak tanya. Jadi orang dulu tuh hancur karena banyak tanya. Yang enggak perlu ditanya, ditanyakan. Seperti Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah. Bani Israel ketika diperintahkan oleh Allah SWT untuk menyembelih seekor sapi, mereka katakan, mahia, sapi yang seperti apa yang diinginkan oleh Allah? Maka dikatakan oleh Nabi Musa sesuai dengan wahyu dari Allah SWT, innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dzalik. Dia adalah sapi yang tidak terlalu kuat, tidak pula terlalu muda. Maka kemudian disampaikanlah kepada Bani Israel. Kata Bani Israel, oke, tidak tua, tidak muda, berarti parubaya. Ada sapi parubaya. Oke, kata mereka. Tapi mereka hanya ingin bertanya lagi. Karena mereka bertanya bukan untuk beramal. Mereka bukan untuk mengerjakan. Hanya ingin mempersulit diri mereka sendiri. Mereka tanyakan lagi. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ketika Allah suruh mereka untuk menyembelih sapi, mereka sembelih sapi yang mana saja. Yang penting mereka sembelih sapi, bukan kambing. Selesai masalah. Tapi mereka menyulitkan diri mereka sendiri dengan banyak bertanya, sehingga Allah jawab pertanyaan mereka. Bertambahlah satu kesulitan untuk mereka. Sapinya adalah sapi yang tidak tua, tidak muda. Oke. Ketika itu sudah disampaikan kepada mereka, mereka bertanya lagi, malauha, warnanya apa wahai Musa? Tanyakan lagi kepada Allah. Disampaikan lagi oleh Allah SWT, innaha baqaratun safra. Ia adalah sapi yang berwarna kuning, faqi'un launuha, warnanya itu pekat, warnanya itu tajam, tasurrun nadirin, yang dipandang indah oleh orang-orang yang melihatnya, bagus kalau dilihat, seperti emas yang berjalan. Nah, ini syaratnya berat lagi dari Allah. Kenapa? Karena bertanya, tidak mau langsung taat, tidak mengatakan sami'na wa ata'na, tapi bertanya lagi. Maka kemudian Allah turunkan ayat ini, tambahlah syarat yang kedua untuk sapi yang harus mereka sembelih. Kemudian, apakah sampai di situ? Ternyata mereka masih bertanya lagi. Mereka bertanya, ma hiya indal baqara tashabaha alaina. Wahai Musa, sebenarnya Tuhan mau sapi yang mana sih? Sapi itu kayak mirip-mirip aja sama dia begitu. Emang sapi kan mirip kan? Tapi kata mereka begitu. Emang sapi ini sapi modelnya begini, ini sapi kan enggak. Innal baqara tashabaha alaina. Sapi itu mirip-mirip bagi kami. Sebenarnya Allah ingin yang mana sih? Maka Allah turunkan lagi pada mereka syarat selanjutnya, innaha baqaratun la dalulun tuthirul arda wa la tasqil harta musallamatun la syata fiha. Sesungguhnya dia adalah sapi yang tidak pernah terhina untuk membajak tanah, sebagaimana dia tidak pernah juga terhina untuk membawa air untuk menyiram tanaman. Maka ketika itu turunlah syarat yang sangat-sangat pamungkas bagi orang-orang Bani Israel yang membuat mereka nyaris tidak bisa mengerjakan apa yang mereka tanyakan itu. Ini karena banyak tanya. Karena banyak tanya akhirnya dipersulit oleh Allah SWT. Bukan Allah yang ingin mempersulit, mereka yang mempersulit diri mereka sendiri. Karena kalau Allah sudah berfirman, maka firman Allah tidak boleh dibantah. Tapi kalau seandainya ketika Allah mengatakan sembelihlah seekor sapi, langsung mereka cari sapi. Oh, Allah mau sapi, oke, sembelih sapi. Selesai urusan mereka. Tapi mereka nggak begitu. Mereka tanya lagi,
sehingga mereka disuruh oleh Allah SWT untuk mencari sapi yang nyaris mereka nggak sanggup untuk mendapatkannya. Maka bertemulah akhirnya mereka dengan seekor sapi. Sapi itu milik seorang anak yatim. Sapinya itu sapi manja. Kan tadi tidak boleh tidak pernah dipakai untuk membaca, tidak boleh tidak dipakai juga untuk menyiram tanaman. Itu kan sapi manja, mainan. Karena sapi itu adalah hadiah dari mendiang bapak anak yatim ini yang sebelum dia meninggal dia amanahkan kepada Allah SWT. Sehingga anak ini juga nggak dengan mudah untuk melepas sapi itu. Jangankan untuk dijual, untuk dipakai membaca aja nggak mau nih. Anak ini nggak mau sapi dipakai untuk membaca, apalagi dijual, untuk disembelih, apalagi kan. Maka akhirnya panjang negosiasi antara orang-orang Bani Israil atau umat Nabi Musa ketika itu dengan anak yatim ini, sampai akhirnya anak yatim ini baru ridho kalau sapi ini itu dilepas dengan seukuran sapi itu emas. Kebayang berapa kilo kira-kira emas itu? Emas sebesar sapi. Kira-kira Bani Israil yang mereka itu adalah bangsa nomaden, pindah sana pindah sini, punya emas gak sebanyak itu. Tapi akhirnya mereka mengusahakan dan mereka pun membeli sapi itu dengan harga yang sangat mahal. Ini kenapa bisa begitu? Karena mereka banyak tanya kepada Nabi mereka dan mereka tidak langsung mengatakan sami'na terhadap apa yang Allah perintahkan dan terhadap apa yang Allah larang kepada mereka. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah haji, apakah tiap tahun ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya aku katakan iya, maka dia akan menjadi wajib bagi kalian terus dilakukan setiap tahun. Maka kemudian turunlah hadis ini, apa yang aku sampaikan kepada kalian, gak usah kalian tanya-tanya. Bukan karena lupa, bukan karena salah, itu adalah syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang ke-9. Kita masuk hadis yang ke-10 sedikit. Mudah-mudahan ada cukup waktu untuk kita. Dari Abu Hurairah juga bahwa dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Jadi Allah itu Maha baik, tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kita nyumbang harus yang baik. Kita melakukan amal apa saja harus dari yang baik. Kalau kita ingin amalan baik kita diterima, harus sebenarnya baik. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalina. Sesungguhnya Allah perintahkan orang-orang beriman dengan perintah yang sama terhadap para rasul yang telah dikirim oleh Allah SWT. Jadi tugas kita sebagai hamba sama dengan tugas para rasul. Cuman bedanya rasul itu mendapatkan amanah untuk disampaikan kepada kita, dan sasaran dari amanah itu adalah kita. Maka perintahnya sama. Maka Allah perintahkan kepada para rasul, Allah Ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan lakukanlah amal saleh. Ini kan perintah kepada rasul. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu. Sedangkan untuk orang beriman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami rezekikan kepada kalian. Tsumma dzakara ar-rajula. Kemudian Rasulullah SAW menyebut tentang seseorang yutir safara ash'atha adbara. Dia melakukan perjalanan yang panjang dalam kondisi rambutnya acak-acakan, kemudian dalam kondisi dia berdebu, kumal. Yamuddu yadayhi ila sama. Dia tengadahkan tangannya ke langit dan dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, sambil mengatakan ya Allah, ya Allah, atau berdoa kepada Allah. Wa mat'amuhu haram, sedangkan makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia hidup atau gizi tubuhnya itu tumbuh dengan yang haram. Fa anna yustajabu lahu, bagaimana mungkin akan dikabulkan untuk orang yang seperti ini? Di situ digambarkan
orang ini kan dalam kondisi lelah, melakukan perjalanan panjang, patut untuk dikasihani. Artinya orang ini layak untuk dikasihani. Perjalanan panjang, sudah lelah, rambutnya sudah kacak-kacakan, ya namanya musafir yang panjang, musafir yang perjalanan jauh. Kemudian pakainya sudah coba-capek, berdebu pula, layak untuk dikasihani. Tapi ketika dia berdoa kepada Allah, karena dia menggunakan hal-hal yang haram, pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram, tumbuh dengan daging yang haram, kata Rasulullah, bagaimana mungkin akan dikabulkan oleh Allah SWT? Apalagi kalau seandainya penampilan necis, dan necis itu karena sesuatu yang tidak perlu dikasihani gitu. Karena ada sebagian orang yang tidak perlu dikasihani. Istilahnya tampangnya itu atau penampilan dia itu membuat orang tidak kasihan, malah justru orang takjub sama dia. Tapi dalam kondisi seperti itu, makanannya haram, pakaiannya haram, apalagi dia. Sedangkan orang yang layak untuk dikasihani saja, Allah gak jawab doanya. Apalagi orang-orang yang memang bergaya dengan sesuatu yang haram. Maka di sini Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita tentang pentingnya makan yang haram. Suatu ketika sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang dari kalangan muhajirin, di antara sahabat yang pertama kali masuk Islam, dan salah satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW agar didoakan menjadi orang yang mustajab dakwahnya, doanya dijawab oleh Allah SWT. Maka kata Rasulullah SAW, atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Baguskan makananmu, makanlah dari yang thayyib saja, jangan makan yang syubhat, apalagi yang haram. Maka jangan makan dari yang tidak jelas, maka engkau akan menjadi orang yang mustajab doanya. Kalau sekarang dia koruptor, mohon maaf ya, misalkan koruptor mengundang orang untuk istighosah, satu kampung keluar untuk istighosah, tapi di situ koruptor yang berdoa, kira-kira mustajab nggak doanya? Dari tingkat yang paling bawah sampai paling atas kan? Kalau tadi saya cerita di musola di dalam di Blossom, ya, kalau seandainya hukum Islam itu ditegakkan pada kita, kalau seandainya jujur kita semua, mungkin 2/3 dari rakyat Indonesia itu sudah punya tangan. Kenapa? Karena banyak yang korupsi, baik dari tingkat yang paling bawah sampai pun yang paling atas. Nah, terus bagaimana doa kita akan dijawab oleh Allah SWT kalau seandainya kita menumbuhkan daging kita, menumbuhkan dan mengembangkan anak-anak kita, membelanjai istri-istri kita dengan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT. Maka kalau ingin doanya mustajab, maka tidak ada pilihan kecuali dengan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Itu yang kita konsumsi. Memang yang halal itu memang sebenarnya bukan tidak banyak, karena yang diharamkan itu sedikit sebenarnya. Yang diharamkan itu sedikit sebenarnya, cuma kadang-kadang memang Allah menguji sebagai kita. Seperti Abu Hurairah tadi, dalam masa perjuangan dia belajar bersama Rasulullah, dia betul-betul diuji oleh Allah SWT. Tapi setelah itu, ketika Rasulullah SAW wafat, dia sudah punya rumah di Madinah, dia sudah punya keluarga. Cuman banyak di antara kita yang tidak sabar untuk menghadapi ujian dari Allah SWT. Dan itu bukan hanya bukan hanya bagi orang miskin saja terjadi ujian seperti ini. Bahkan tadi saya baca pesan dari teman saya, ada seseorang yang merampok bank, saya nggak tahu beritanya gimana. Katanya gajinya per bulan itu 60 juta. Udah baca beritanya? Ada nggak? Gaji 60 juta, masih merampok juga. Kok bisa begitu? Berarti ada masalah di dalam. Kita kalau gaji 60 juta, seharusnya bukan lagi merampok, tapi memberikan sembako kemana-mana kan? Tapi ternyata ada sebagian orang begitu. Nah, berarti masalahnya bukan pada seberapa jatah yang Allah berikan kepada kita, tapi seberapa hati kita ini paham akan kehidupan kita di dunia ini. Seberapa pahamnya kita terhadap misi kita di dalam kehidupan ini, itu yang menentukan.
Kalau tidak paham, maka itulah jadinya gaji besar, tetapi tetap korupsi. Bahkan boleh dikatakan berdasarkan laporan dari KPK atau studi dari KPK, sebanyak lebih kurang 60% dari koruptor yang ada di Indonesia ini adalah para sarjana. Sarjana itu, saya yakin sarjana yang korupsi itu bukan sarjana yang nganggur. Pasti mereka juga sudah punya penghasilan. Akan tapi kenapa kok bisa mereka yang korupsi, mereka sarjana dari yang sarjana paling rendah dari S1 sampai profesor, Pak? Berarti masalahnya bukan pada jatah yang Allah bagikan, tapi sebesar apa atau sebesar apa hati kita di dalam memaknai kehidupan kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka kalau seandainya kita ingin doa kita diijabah oleh Allah SWT, selain melakukan ketaatan, maka yang paling pokok dan paling ini adalah baguskan amal kita. Walaupun sedikit, berkah itu lebih baik. Buat apa banyak, tapi doa kita selalu ditolak oleh Allah SWT. Hartanya haram untuk pesantren, percuma. Nanti juga nggak akan dihitung sebagai amal dia, justru akan dihitung sebagai korupsi dia. Bukti korupsinya apa? Pesantren. Apakah ketika dijadikan sebagai pesantren nanti korupsinya akan berubah menjadi amal? Karena innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Karena Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali hanya yang baik saja. Nah, dia disumbangkan bukan sesuatu yang baik, dia jadikan kepada sesuatu yang baik, maka tetap yang dilihat oleh Allah SWT adalah sesuatu yang tidak baik yang jadi sumbernya ini. Jadi ini beberapa pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-10 ini. Barangkali demikian Bapak Ibu yang berkata ta'ala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, sedangkan hadis yang pertama tadi diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari. Barangkali demikian, silakan kalau ada yang ingin kita diskusikan, silakan. Silakan Pak. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz bertanya untuk yang hadis 9 tadi. Memang jelas secara eksplisit dinyatakan bahwa perintah harus dilakukan dan larangan harus dihindari, betul ya? Betul. Itu jelas perintah dari Nabi. Tapi bagaimana jika dengan tidak tahu Nabi? Kita tahu bahwa Nabi adalah suatu hasanah ya. Apakah secara implisit yang tidak dilakukan Nabi itu adalah larangan, dan secara implisit juga apa yang dilakukan Nabi adalah perintah? Terima kasih Pak. Dan itu masuk nanti bahasanya hadis yang 30 itu. Nanti saya bacakan hadisnya biar. Oh belum ya? Nanti Bapak bisa lihat nanti di situ. Lihat berarti enggak. Jadi tadi sudah dibahas sama Pak Anur itu. Hadis yang 30 di brosur tadi kita sudah bahas ini. Jadi ada hadis ke-30, puasa kataan asyara rahmatan lakum wa nisyan. Dan dia tidak menyebut, tidak mengharapkan, tidak pula menghalalkan, tidak menyuruh, tidak pula tidak menyuruh, tidak pula melarang. Jadi kata Rasulullah, puasa kataan asyara, dia diamkan banyak hal rahmatan lakum wa nisyan, karena sayang dia kepada kalian tanpa ada lupa dari Allah. Jadi bukan karena lupa. Jadi Allah tidak mengatakan sesuatu bukan karena Allah lupa. Dan jadi Allah meninggalkan sesuatu baik halal ataupun haram itu bukan karena Allah lupa, tapi karena rahmatnya untuk kita. Nanti hadis ke-30 nanti insyaallah. Ya, kalau gitu hadis yang ke-10 saja tak. Boleh bertanya. Bagaimana kalau ya kita tahu bahwa yang membentuk badan kita ini kan ya bisa saja jadi hal-hal yang haram gitu ya, kita bekerja gitu ya. Itu bagaimana kalau sudah terbentuk ini, terbentuk ke kita, terbentuk anak kita atau gitu ya, itu bagaimana kita kondisikan? Terima kasih. Itu sebenarnya caranya udah di dalam surat At-Taubah ayat 60 ya. Bukan ayat 60, ayat 113 kalau saya tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta mereka sedekah yang dengannya engkau membersihkan diri mereka.
selama ini yang sering juga saya sampaikan. Sebentar. Atau 103 bukan 113. Jadi caranya adalah dengan banyak-banyak bersedekah. Dan sedekah yang paling wajib itu adalah zakat. Selama ini yang sering saya ingatkan, banyak dari kita yang salah kaprah menganggap bahwa zakat itu adalah lebih mulia daripada sedekah. Zakat itu sebenarnya kalau kasar-kasarnya kita katakan, zakat itu bukan ibadah kita sebenarnya, tapi kewajiban, tugas gitu. Kalau bagi orang yang punya harta sampai satu nisab, zakat itu bukan ibadah bagi dia. Kalau seandainya dia tahan zakatnya, berarti dia nahan harta orang lain. Dia nahan harta orang lain. Karena Allah katakan, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha. Ada 8 asnaf itu yang memiliki harta ya 2,5% dari nisab harta yang lebih daripada satu nisab. Nah, sebagian kita memandang kalau sudah bayar zakat berarti sudah sangat mulia. Belum. Kalau dia tahan berarti dia, kalau teman saya mengatakan dia perampok karena dia mengambil hak bukan dia haknya dia. Dia gabungkan dengan harta dia, nggak dia keluarkan zakatnya, berarti dia sudah mencampurkan antara harta yang baik dengan harta yang buruk. Kapan kita serahkan harta itu menjadi amal? Pertama, kalau sudah lebih daripada kewajiban. Nah, jadi mindsetnya kita rubah, Pak. Kalau sudah lebih, misalkan kita zakat kita setahun ini misalkan taruh kita punya tabungan 100 juta, berarti zakat kita 2,5 juta. Nah, kalau kita tambahkan misalkan 500.000, 1 juta, maka yang 1.500.000 itulah yang menjadi amal kita. Kaitannya apa? Dengan apa yang ditanyakan, bagaimana cara bersihkan diri? Sedekah ini adalah cara membersihkan diri kita. Cara membersihkan diri kita. Karena Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat 103 tadi, ambillah dari harta mereka sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim. Yang dengan sedekah itu engkau sucikan mereka dan engkau bersihkan diri mereka. Jadi bukan hartanya yang dibersihkan di sini adalah diri kita. Selama ini kan kita memahami yang dibersihkan adalah hartanya. Mau harta kalau bersih habis itu harta itu kan kita bawa ke surga, kan enggak juga. Harta walaupun bersih harta itu kita tinggalkan juga. Yang perlu dibersihkan apa? Diri kita. Jadi gitu ya. Jadi membersihkannya dengan banyak-banyak bersedekah. Makanya para sahabat itu kalau ketika mereka sudah paham akan hal ini, bagi mereka harta sudah ada nilainya. Maka Bapak ingat kisah Abu Bakar Siddiq ketika dia membawa harta seluruh harta dia. Ketika hijrah dia tinggalkan seluruh harta di Mekah. Dia bawa secukupnya untuk dia dan Rasulullah SAW. Ketika tahun ke-9 Hijriah ada seruan untuk perang Tabuk ketika itu. Kaum muslimin butuh bekal. Dan ketika itu orang sedang kesulitan. Maka yang dilakukan oleh Abu Bakar, dia bawa lagi seluruh hartanya dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Ditanya oleh Rasulullah, kau tinggalkan untuk keluargamu? Dia mengatakan, taruh pulah Allah wa Rasul. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasul. Jadi dia betul-betul paham untuk apa fungsi harta. Sehingga jadilah dia seorang as-siddiq. Maka nggak ada iman yang lebih besar daripada imannya Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi karena mereka paham harta itu gunanya adalah untuk membersihkan diri kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi yang mengenai Abu Hurairah atau bapaknya kucing tadi. Disuruh Rasul minum sampai kenyang sampai nggak ada tempatnya lagi, sampai kekenyangan. Betul. Izin saya sambil ini ya. Karena saya ada sebagai DM untuk ada kawan-kawan, ada Zoom mereka. Saya kebetulan sebagai adminnya jam 1:30 ini. Tapi kita bisa sambil. Silakan. Bagaimana dengan yang perintah makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang? Oke. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dijadikan budaya biasa.
Jadi itu adalah perintah untuk budaya hidup kita, cara hidup kita. Jadi Rasulullah juga tidak memerintahkan. Rasulullah nggak melarang kita untuk kenyang. Tapi Rasulullah mengatakan, nahnu qaumun, kami ini adalah kaum yang tidak akan makan sebelum lapar dan tidak berhenti kecuali sebelum kenyang. Jadi sebelum lapar nggak makan dulu. Kalau kita kan makan itu menjadi hobi kan. Hobinya apa? Kuliner ya. Ini kan hobinya kuliner, berarti kan hobinya makan. Lapar nggak lapar, kita jadi makan. Nah, kalau Rasul enggak, dia baru akan makan kalau sudah lapar. Dan kalau sudah makan, sudah mulai makan, sebelum dia kekenyangan dia sudah berhenti. Itu kebiasaannya Rasulullah SAW. Nah, sedangkan Abu Hurairah yang dikasih susu oleh Rasulullah SAW sampai penuh perutnya, itu Rasulullah bersikap ketika itu dia sebagai tuan rumah. Kalau kita sebagai tuan rumah, kita harus memberikan fasilitas yang terbaik untuk tamu kita. Jadi Bapak nggak bisa bawakan itu. Nah, karena Rasulullah mengatakan kita nggak boleh makan sebelum lapar, tidak boleh berhenti sebelum kenyang. Nanti tamunya dikasih seadanya. Alasannya karena sudah Rasul salah. Nah, salah. Jadi bukan begitu. Tapi kalau kita menjadi tuan rumah, maka sekenyang-kenyang tamu kita buat. Dan itu bagian daripada sunnah Rasulullah. Nah, jadi hadis ini barangkali juga menjelaskan makna daripada makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang itu, Pak. Jadi ada kondisi-kondisi khusus di mana kita dianjurkan untuk mengenyangkan orang-orang yang datang ke rumah kita. Jadi kalau ada orang yang datang ke sebuah rumah dan orang yang keluar dari sana kenyang atau kekenyangan, berarti itu adalah rumah yang berkah, sebagaimana rumahnya Rasulullah SAW. Sedangkan beliau sendiri tetap dengan budaya hidup beliau, yang mana beliau tidak mengikuti hawa nafsu makan beliau. Itu Pak Haji. Allah silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulu ya. Silakan Pak Haji kanan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tadi saya bahwa kalau kita punya harta yang haram, itu cara membersihkannya dengan memperbanyak sedekah ya. Iya. Nah, yang sebenarnya kan adalah kalau kita makan yang haram, terus makan itu menjadi daging, terus cara membersihkannya gimana? Ya dengan sedekah tadi, lakukan kebaikan, sedekah. Setelah juga ya, bukan puasa gitu ya. Puasa itu menambah amal kita juga. Tapi kalau untuk supaya semakin bersih diri kita, selain melakukan ibadah-ibadah, sedekah itu yang lebih efektif. Karena Allah mengatakan tutahhiruh. Makanya di dalam banyak ayat Allah SWT memerintahkan orang-orang untuk bersedekah. Di dalam hadis-hadisnya Rasulullah juga memerintahkan kita untuk bersedekah. Kalau saja kita melakukan keburukan, kalau seandainya kita melakukan kesalahan, kafaratnya adalah sedekah. Sebagai contoh misalkan, kalau seandainya kita melakukan misalkan makan haram, makan haram ya. Jadi maksudnya di sini adalah untuk kafarat terhadap dosa-dosa itu adalah sedekah. Sebagai contoh bersumpah misalnya. Kalau itu kan pertanyaan Pak Haji kan kalau masalah makan haram ya. Misalkan bersumpah, sumpah itu dia bisa dengan berpuasa, bisa juga dengan makan atau bersedekah kepada orang lain. Nggak sanggup berpuasa, misalkan kita menggantinya dengan fidyah gitu. Nah, itu kan bagian daripada sedekah juga. Nah, jadi untuk membersihkan dosa-dosa kita, diri kita, itu sedekah itu adalah salah satu caranya. Nah, di samping ibadah-ibadah lain, ibadah itu kan wajib bagi kita. Nah, dan yang paling bagus itu adalah sebagaimana Allah katakan sedekah dan zakat. Zakat itu adalah sedekah wajib. Zakat itu adalah sedekah wajib. Kita berdosa ataupun tidak berdosa, kita wajib berzakat. Oh, saya itu udah taat, berarti kan saya nggak wajib zakat, enggak. Nah, maka yang membersihkan tadi sedekah yang mana? Sedekah yang sunnah yang kita lakukan. Nah, di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan kepada Abu Dzar, di mana Abu Dzar
Jadi katakan Rasul kepada beliau, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Kata Rasulullah, dan ikutilah keburukan setiap ada kesalahan, dan di antara kesalahan adalah makan yang halal. Ikutilah keburukan itu dengan kebaikan, tamhuha, maka kebaikan itu akan menghapuskan keburukan tadi. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah dengan manusia atau bersikaplah dengan manusia dengan akhlak yang baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu banyak. Wallahu a'lam. Silakan. Satu lagi saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan zakat, ini kan mungkin banyak di antara kita perhitungan zakat ini banyak yang belum terlalu paham. Betul. Sementara waktu ini kan terus berlalu saja. Bagaimana caranya ketika memang sebelum-sebelumnya itu kita zakatnya kurang teratur lah. Apakah zakat itu bisa dikodok lah kata ya? Nah, nanti dalam kita selama ini mungkin hidup kita belum membayar zakat dengan baik, sedangkan kedudukan zakat itu kan luar biasa, hampir berbarengan terus dengan salat ya perintahnya. Nah itu bagaimana setelah dikodok nanti ketika memang sudah ada uang karena emang masa lalu ya sudah kita zakat saja niatnya memperbanyak apa seperti apa saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk zakat-zakat kita yang belum teratur, saya bilang tadi. Jadi untuk zakat-zakat kita yang tidak teratur zaman dahulu, kita perlu ingat itu adalah hutang kita. Ya, di hutang kita berarti kita yang namanya hutang harus dibayar. Yang namanya hutang pasti harus dibayar. Wa dainullahi ahaqqu an yuqda, kata Rasulullah. Dan hutang kita kepada Allah itu adalah lebih berhak untuk kita bayar. Maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah kita hitung sejak kapan kira-kira kita punya kewajiban untuk membayarkan zakat. Kemudian setelah kita hitung, maka kemudian kita kalikan berapa. Kalau seandainya bisa kita langsung untuk membayarnya, kita harus membayar supaya lepas hutang kita kepada Allah. Kalau seandainya kita nggak sanggup bayar sekarang, misalkan kalau kita bayar langsung miskin kita, kalau orang yang paham dia bagi dia nggak masalah. Tapi kalau misalkan kita yang bertahan dulu gitu, ya silakan kita cicil secara perlahan. Jadi dicicil dulu secara perlahan, kemudian kita tunaikan. Dan sebenarnya cicil perlahan ini sebenarnya ini hanya cara hikmah kita saja. Kalau aslinya adalah wajib dibayarkan, karena itu sudah menjadi hutang dia. Kalau seandainya kita nggak tahu, kira-kira saya sejak kapan ya? Kalau itu kita takut salah, maka maksimalkan sedekah. Jadi kita hitung berapa zakat kita kira-kira yang pasti. Yang standar, tidak terlalu ke atas, tidak pula terlalu ke bawah. Kemudian selebihnya kita bayar dengan sedekah-sedekah sunnah yang kita bayarkan kepada pihak-pihak yang lain untuk mendapatkan. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan harta kita menjadi harta yang berkah oleh Allah SWT. Anak-anak kita menjadi anak yang berkah, istri kita juga demikian. Jadi kita juga termasuk negeri yang diberkahi oleh Allah SWT. Dan Allah ijabah doa kita. Allah berikan kepada kita kemudahan di dalam yang halal, dan Allah jauhkan kita dari sesuatu yang diharamkannya, sesuatu yang mendatangkan dukanya, dan Allah dekatkan kita kepada ketaatan-ketaatan, diringankan langkah kita, ayunan tangan kita, dan dimudahkan hati kita untuk senantiasa dekat kepada kebaikan. Allahumma amin wa rabbal alamin. Aqul qawli hadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.